Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karena melempang. Adil Katarino, Bacoramin Kasaruga, Basengat, Kajubata. Arus, arus, arus. Baiklah sahabat religi semua, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Tentunya di tahun ini, di tahun baru di 2026, tentu kita boleh berjumpa lagi dalam podcast Suara Kemenak Kalteng yang hadir untuk memberikan informasi-informasi bagi sahabat religi semua. Dan tentunya sahabat religi semua, seperti biasa tayangan podcast Suara Kemenak Kalteng dapat disaksikan di kanal YouTube Kemenak Kalteng dan juga di kanal Facebook Kanwil Kemenak Kalteng. Dan kali ini tentunya sahabat religi kita sudah mengundang narasumber yang tentunya akan berbagi informasi bagi kita semua. Tentu sahabat religi juga yang nantinya ingin memberikan komentar, silahkan tinggalkan saja komentar di kolom live chat kita ya. Tentu bisa ditinggalkan di situ, nanti akan kita respon, kita jawab juga. Sahabat religi semua, di kesempatan kali ini tentu ada informasi bagi sahabat religi yang tentu juga ingin mendalami dan mengetahui bagaimana sih tupoksi dari Kementerian Agama. Terkhusus pada kali ini kita akan membahas tupoksi, tugas dan fungsi dari bidang Bimas Katolik. Karena tentunya di kesempatan hari ini kita sudah mengundang narasumber kita yang tentunya ini suatu kehormatan bahwa hadir langsung di studio kita ada Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan langsung saja kita sapa. Selamat datang kepada Bapak Pembimas, Bapak Sandra Marius Adipa. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa Pak ya. Baik sahabat religi semua, tentunya nanti di kesempatan ini kita akan berbincang banyak terkait tugas dan fungsi dari bidang Bimas Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang nanti mungkin akan menjadi edukasi dan juga pengetahuan bagi sahabat religi semua dimanapun ada berada. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang lebih dalam bersama dengan Bapak Pembimas, Bapak Sandra Marius Adipa. Baik Pak Marius, saya sapa Pak ya. Baik Pak Marius, tentunya sahabat religi yang ada di mana aja nih Pak, tentu juga pasti bertanya-tanya. Tentu dalam Kementerian Agama ada banyak sekali satuan kerja terkhusus di Kanwil, dan salah satunya adalah Bimas Katolik. Mungkin Pak sebelum kita akan mendalami lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak peran dan fungsi dari Bimas Katolik itu sendiri Pak untuk kita semua, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabe salamat lingkungan latai, salam sahujud karene malempang, adil kak talino, bacoramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Ya, banyak kalau juga orang bertanya sih sebenarnya Bimas Katolik itu fungsinya apa sih di Kementerian Agama, terus apain ada Bimas Katolik, lalu buat apa sih ada Bimas Katolik. Nah, secara singkat, Bimas Katolik di Kementerian Agama kita sesuai dengan PMA 19 tahun 2019, yaitu melaksanakan penyusunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas dan fungsi di Kementerian Agama, terutama di urusan agama Katolik, pendidikan agama Katolik, dan pendidikan keagamaan Katolik. Nah, untuk urusan agama Katolik itu sendiri kita ada 3 hal yang menjadi bidangnya, yaitu pertama berkaitan dengan penyuluhan, kedua berkaitan dengan kelembagaan, dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan pemberdayaan umat. Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan agama yaitu berkaitan dengan guru-guru baik yang di Kementerian Agama maupun di Diknas ataupun Pemda, juga siswa-siswa agama Katolik. Kemudian berkaitan dengan pendidikan keagamaan Katolik, kita sendiri di Provinsi Kalimantan Tengah itu ada satu perguruan tinggi Katolik, yaitu Sekolah Tinggi Pastoral. Itu ijobnya itu berada di Kementerian Agama. Juga satu SMAK, satu Aloysius Palangkaraya itu juga
berada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi lebih singkatnya seperti itu untuk tugas dan fungsi seluruh dari Bimas Katolik. Untuk urusan agama sendiri berkaitan dengan misalnya kepenyuluhan. Memang kami akui untuk di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri penyuluh agama Katolik kami sangatlah bukan minim lagi tapi sangat memprihatinkan. Baik. Karena jumlahnya cuma 3 orang saja. 3 orang saja, Pak? Ya, Oh. 3 orang satu provinsi Kalimantan Tengah. Oh, baik. Yaitu Baik. dua PNS, satu P3K. Nah, satu PNS ini berada di Kota Waringin Timur, terus satu di Barito Timur dan satu di Kota Palangkaraya. Ya, bisa kita bayangkan jumlah umat Katolik sendiri ada 110.000 hanya dilayani oleh 3 penyuluh saja. Berarti ini tentunya menjadi catatan Pak Pembimas ya. Yang pastinya mungkin bentuk apa ya dalam artian regenerasi ataupun penambahan penyuluh terkhusus untuk agama Katolik juga mungkin boleh ditingkatkan ke Ya, depan Pak ya, betul, seperti betul, itu ya. betul. Baik, mungkin Pak Pembimas tadi sudah menjabarkan terkait dengan pendidikan, ada SMA Katolik Aloysius, mungkin dari tingkatan SD juga SMP ada Pak ya. Ya, kalau Kalau untuk SD, SMP kita Mhm. yang berada di bawah Kementerian Agama belum ada. Oh, belum ada. Ya, karena Baik. kita masih menunggu perubahan peraturan pemerintah Oh, seperti itu. berkaitan dengan sekolah keagamaan, terutama di Katolik. Mhm. Nah, karena yang ada peraturan pemerintah ini baru tingkat menengah saja, Oh, seperti itu Pak. sama tingkat TK yaitu Taman Seminari. Ya, Oh, kita seperti sedang berusaha komunikasi lebih lanjut dengan lembaga, dalam hal Mhm. ini Kusupan Palangkaraya yang Mhm. membawahi semua provinsi Kalimantan Tengah ini. Kita mau membangun Taman Seminari. Ya, Taman Seminari itu bahasa di kami untuk sekolah TK-TK itu. Nah, ya. Oke, baik seperti itu Pak ya. Baik, tadi Bapak sudah menyinggung terkait dengan urusan pendidikan. Nah, mungkin tadi juga Bapak sudah ada menyinggung juga Pak terkait dengan kerjasama ataupun sinergitas dengan keuskupan dan juga paroki. Mungkin bagaimana Pak? Boleh dijelaskan bagaimana sih peran Kementerian Agama bersinergi dengan pihak keuskupan ataupun paroki dalam berbagai program ataupun kegiatan Pak? Boleh disampaikan ke kita Pak? Ya, oke. Keuskupan dalam hal ini adalah mitra kami, ya, artinya bahwa kami selalu berkoordinasi dengan Keuskupan Palangkaraya dalam hal ini yang membawahi semua umat Katolik berada di Kalimantan Tengah. Artinya bahwa kita berkoordinasi misalnya dalam hal kegiatan-kegiatan, misalnya kalau kita ini kan dialog kerukunan. Nah, dialog kerukunan intern umat beragama. Jadi kita mengundang tokoh-tokoh agama yang di dalamnya itu para pastor, para romo, bapak uskup. Ya, anggapnya kita berkolaborasi, bekerja sama bagaimana kita meningkatkan kerukunan terkhusus di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, berarti tentunya hubungan harmonis terus dijaga Pak ya. Ya, betul. Dalam artian menjadi mitra yang tentu dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kegiatan selalu bisa memberikan support satu sama lain pasti ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin lebih ini lagi Pak, kan tentu dalam setiap kehidupan umat beragama itu juga pasti ada lembaga-lembaga keagamaan. Nah, mungkin bisa Pak disampaikan ke sahabat religi semua yang menyaksikan tayangan podcast kali ini, bagaimana sih peran Bimas Katolik dalam mendukung pengembangan lembaga keagamaan yang ada terkhusus di Katolik itu sendiri Pak. Mungkin ada lembaga-lembaga yang bisa bekerja sama dengan Bimas Katolik. Boleh disampaikan Pak Ya, untuk kita, silakan. Ya, untuk lembaga-lembaga sendiri terutama di Keuskupan Palangkaraya itu sebenarnya banyak beberapa lembaga. Karena lembaga itu ada namanya lembaga paroki. Baik. Atau gereja Katolik. Nah, di dalam gereja Katolik itu sendiri ada komisi-komisi. Ada komisi pendidikan, komisi PSE. PSE itu artinya pengembangan sosial ekonomi umat, kalau bahasa kita nih pemberdayaan umat.
Oke. Nah, pemberdayaan umat, nah seperti itu. Kemudian ada komisi pelayanan, artinya lebih bergerak bidang sosial, Mhm. bagaimana melayani para, ya bisa dikatakan kalau kita nih eh, lebih supaya tidak mm, yatim piatu lah. Oke. Nah, para yatim piatu, para janda, dan Mhm. dari tingkat segi sosial itu perlu didukung, Mhm. dibantu. Nah, itu ada lembaganya. Kemudian juga ada seksi pewartaan. Mhm. Nah, itu biasanya di dalamnya tuh kami menyebutnya ada para katekis. Nah, kalau para katekis itu di bahasa kita itu adalah para guru agama. Guru Mhm. agama juga para penyuluh itu Mhm. masuk di dalam lembaga gereja Katolik itu disebut sebagai katekis. Oh, kata ya. Artinya pewarta. Warta, ya. Pewarta apa ya? Tidaknya Mhm. pewarta kabar gembira, Iya. jangan kabar buruk. Betul. Sepakat, sepakat, Pak. Berarti banyak lembaga keagamaan yang tentunya apa istilahnya itu saling ini Pak ya, pendampingan antara kegiatan-kegiatan dari Bimas Katolik dan juga Betul. dengan lembaga keagamaan dari agama Katolik yang tentu Hmm. bisa saling berhubungan dan berkaitan Pak ya. Hmm. Baik Pak Pembimas, nanti akan Hmm. saya lebih spesifik lebih dalam lagi mungkin Hmm. terkait dengan kerukunan dan juga Hmm. kehidupan sosial. Hmm. Tapi kita akan break sejenak. Nanti kita akan undang kembali sahabat Regi yang mau tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan tugas dan fungsi Bimas Katolik pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Silahkan saja tinggalkan komentar ataupun komen di akun YouTube kanal Kanwil Kemenak Kalteng. Kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast Suara Kemenak Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Yosi Abdian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, mengajak kepada para kepala madrasah, kepala sekolah, dan kita semua untuk turut berhadir, mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan kegiatan Edufair Career Day bersinar pada tanggal 9 Februari 2026 yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Negeri Kota Palangkaraya. Kami berharap pameran pendidikan yang pertama kali diadakan di Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagai wadah untuk memperoleh informasi yang komprehensif, inspiratif, dan relevan, sehingga minat dan bakat murid lebih terarah sekaligus menumbuhkan semangat belajar, berprestasi, serta berdaya saing di era global dalam merencanakan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan, dan masih bersama saya Itung Handoyo selaku host, dan juga masih bersama narasumber kita, Bapak Pembimas Katolik, Bapak Sandra Marius Adipa, yang tentu masih dalam tema kita yakni tugas dan fungsi Bimas Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Pembimas, masih lanjut nih Pak ya. Siap. Baik. Kita akan masuk lebih dalam lagi Pak terkait dengan tugas dan fungsi dari Hmm. Bimas Katolik. Mungkin kita masuk ke segmen kerukunan dan kehidupan sosial Pak. Nah kita pengen tahu ini bagaimana sih Pak? Mungkin Bapak menjabarkan sedikit atau mau Bapak menjabarkan lebih banyak boleh terkait dengan peran Bimas Katolik Pak dalam menjaga kerukunan umat beragama. Saya pernah dengar Pak ada slogan itu, kalau slogan Katolik itu 100% Katolik 100% Indonesia. Nah Betul, mungkin betul, betul, betul. boleh Pak sedikit disampaikan Pak untuk sahabat religi semua di kesempatan hari ini, silakan. Ya. Sebenarnya slogan 100% Katolik 100% Indonesia itu lebih sederhananya gini. Kita sebagai orang Katolik juga jangan lupa bahwa kita adalah orang Indonesia. Jadi kita harus terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja di rukun warga, rukun tetangga, RT. Karena terus terang saya juga pernah menyapa
jaga malam. Nah, anggapannya justru disitulah kita komunikasi dengan warga. Bahkan terus terang warga pun tidak mengetahui kalau di Kementerian Agama itu ternyata ada agama lain. Nah, komunikasi seperti anggapannya kita jaga malam, ronda malam tuh sambil jaga, sambil ngobrol. Akhirnya mereka mengetahui, oh ternyata di Kementerian Agama tuh bukan hanya kalau tanda petik ya, karena bagi pemikiran mereka tuh Kementerian Agama tuh hanya mengurusin agama Islam. Ternyata Benar. tidak. Dengan saya memberitahu seperti itu, tidak, di Kementerian Agama tuh semua agama ada. Oh, akhirnya pandangan mereka tuh juga mulai terbuka. Nah, Betul. akhirnya mereka tanya-tanya, lalu apa saja yang dikerjakan di anggapannya seperti itu. Nah, itu cuma contoh sederhana, artinya Benar. seperti itu. Nah, banyak juga saya kira masyarakat Katolik itu banyak juga yang terlibat di dalam entah itu politik, entah itu dalam kehidupan warga setempat. Itu menjadi sebuah nilai plus anggapannya, karena harus kami akui bahwa kita ini adalah orang sedikit. Dalam arti kalau kita sedikit, kalau kita tidak menonjolkan kebaikan kita tidak akan dilihat orang gitu. Anggapannya itu sebagai sebuah kesaksian. Nah, kesaksian bagi orang lain bahwa oh ternyata kehidupan orang Katolik seperti ini. Ya, kehidupan yang baik itulah yang harus kami munculkan. Makanya itu kami lebih pada 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu Pak ya. Jadi maksudnya bukti konkretnya itu adalah umat Katolik itu aktif juga dalam kegiatan sosial seperti Bapak sebutkan tadi Pak ya, dalam jaga malam. Dalam segala hal, mungkin hal-hal positif lainnya yang mungkin juga itu menunjukkan eksistensi umat Katolik. Juga seperti Bapak singgung tadi bahwa umat Katolik tidak terlalu banyak tetapi dampaknya ada. Seperti itu Pak ya, mungkin kurang lebihnya Pak ya. Baik. Nah, mungkin itu adalah contoh kecil yang sudah disampaikan oleh Pak Pembimas. Nah, mungkin kita lebih dalam lagi Pak. Nah, tentu kita nggak bisa pungkiri Pak ya, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bersosial dengan siapapun, tentu juga kita tidak sedikit mendapatkan ada dalam tanda kutip Pak isu-isu intoleransi dan juga radikalisme yang tentu puji Tuhan sih di saat ini di Kalimantan Tengah juga tidak terlalu ini Pak ya, tapi mungkin kita harus mengantisipasi hal itu Pak. Nah, mungkin bagaimana pandangan dari Pak Pembimas terkait dengan isu-isu intoleransi yang mungkin saja ada di sekeliling kita itu, seperti apa nih umat Katolik menanggapi, atau mungkin dari Pak Pembimas sendiri melihatnya seperti apa? Ya, memang tidak menutup kemungkinan isu-isu intoleransi. Tapi puji Tuhan ya di Kalimantan Tengah kita hidup rukun ya. Tapi karena media sosial itu kan harus kita akui sangat terbuka sekali. Bahkan bisa diakses oleh siapapun. Dan isu intoleransi itu menjadi semakin kuat. Nah, bagi umat Katolik sendiri, terutama di Kalimantan Tengah sendiri, kita lebih pada konsolidasi, koordinasi, sehingga kita tidak berlaku reaktif. Anggapannya ada isu seperti ini, kita lebih cenderung mengapa hal itu terjadi? Apakah ini disebabkan oleh tingkah laku kami, ataukah memang ada sesuatu hal yang lain? Jadi lebih kepada kalau kami sendiri lebih pada konsolidasi ke diri kami, lalu kami selesaikan secara baik-baik. Setelah itu baru kami keluar, kami komunikasi lagi. Lebih pendekatannya lebih pada kekeluargaan. Ya, karena bagi kami itu seperti apa yang dikatakan kitab suci kan. Boleh. Baik Pak. Jika ada masalah itu bicara empat mata. Jika tidak bisa menyelesaikan empat mata, 6 mata. Seperti itu, artinya lebih pada prinsip kekeluargaan. Sama seperti yang kita ketahui sendiri dengan falsafah Huma Betang kan. Anggapannya apapun permasalahan, apapun kondisi, jika kita mengikuti falsafah Huma Betang, semuanya bisa kita selesaikan. Karena di Huma Betang itu kita duduk bersama, kita sampaikan apa menjadi permasalahan, lalu ada solusi. Nah, itulah falsafah Huma Betang itu begitu luar biasa yang menjadi
patokan bagi kita juga orang Katolik di Kalimantan Tengah. Wow, baik. Berarti istilahnya itu introspeksi dulu Pak ya. Mungkin Ya. kenapa nih sampai ada isu itu Ya, dan nanti betul. ketika sudah ditemukan kita bicarakan secara Ya, kekeluargaan. secara keluargaan. Tentunya dengan prinsip-prinsip falsafah Huma Betang yang selalu kita jaga Nah, seperti betul, itu Pak ya. betul. Baik. Nah, kita mau kembali lagi Pak ke tema kita tadi, tugas dan fungsi dari Bimas Katolik itu sendiri Pak. Nah, mungkin Pak Pembimas juga ataupun satker lain juga sudah bersama-sama mengalami hal ini. Karena mungkin dari dampak dalam tanda kutip efisiensi anggaran Betul. Pak. Karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini concern betul terkait dengan efisiensi anggaran karena ada program yang mungkin ingin diprioritaskan. Nah, mungkin dari Bimas Katolik sendiri Pak, bagaimana Pak menyikapi terkait dengan efisiensi anggaran? Apakah berpengaruh dengan tugas dan fungsi dari Bimas Katolik itu Pak, atau seperti apa mungkin Pak menanggapinya? Ya, menarik ya. Terutama berkaitan bahasa efisiensi. Ya, siap. Memang harus kami akui efisiensi itu sangat berdampak luar biasa. Tetapi dengan catatan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa walaupun kita ada efisiensi, layanan di Kementerian Agama harus tetap jalan. Astaprostas harus tetap jalan. Nah, artinya bahwa ada tidaknya anggaran, kita harus tetap melaksanakan pelayanan. Oke. Nah, layanan Kementerian Agama harus jalan. Karena itu tagline kita pun ada, Kemenak berdampak. Nah, mau Kemenak itu punya duit atau tidak, ya harus berdampak. Makanya harus ada ini ya Pak ya. Iya, harus berdampak. Berdampak. Itu anggapannya ya itulah yang kami lakukan adalah kami koordinasi dengan kalau kita kegiatan-kegiatan di mana di keuskupan ataupun di gereja-gereja di paroki itu kami koordinasi apa yang bisa kita kerjakan bersama. Nah, itu terutama entah itu kerukunan, entah itu pembinaan keluarga. Kan ada di kita kan ada pembinaan keluarga bahagia. Nah, kalau di Katolik itu namanya khusus persiapan perkawinan. Nah, jadi sebelum orang melakukan pernikahan dia harus melalui kursus persiapan perkawinan. Nah, itu gereja Katolik itu sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak lama sama sekali itu. Anggapnya kita bisa koordinasi terutama apa sih kursus persiapan perkawinan apa yang dikerjakan di dalamnya oleh gereja itu, karena mau tidak mau nanti kan ingin membangun keluarga bahagia. Nah, Kementerian Agama punya, terutama di Bimas Katolik kan punya program seperti itu, keluarga bahagia. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Kemudian di bidang ekonomi, misalnya kita bisa melaksanakan kalau di mana di keuskupan tuh punya mereka PSE, mungkin kita punya link anggapannya dengan entah di perbankan apapun, karena banyak juga terutama orang-orang Katolik itu sendiri mereka tidak mengetahui bagaimana cara kami membantu umat. Oke. Nah, kan artinya biasanya orang yang punya duit tuh cuma tahu nih duit. Oh, benar. Nah, tapi yang tidak tahu harus ke siapa. Nah, itu akhirnya kami cuma ini di Gereja Katolik kita punya komisi namanya PSE, pengembangan sosial ekonomi umat. Nah, artinya umat itu memberikan dananya ke PSE, PSE memberikannya misalnya dalam bentuk sapi, kambing, sehingga itu sangat bermanfaat untuk umat. Nah, pengembangan ekonominya kan di situ. Nah, itulah anggapannya salah satu tugas-tugas kita juga untuk membantu supaya semuanya tuh berjalan. Kampanye itu berjalan. Meskipun efisiensi anggaran tadi Pak ya. Meskipun efisiensi anggaran jangan dijadikan alasan untuk ya, betul. Ini Pak ya. Jadi tetap berdampak ya, Pak berdampak. Ya. Anggapannya hal-hal kecil yang kita lakukan itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Seperti Pak Menteri sendiri kalau beliau kan seperti ini. Bahkan beliau dengan mereka teman-teman muslim cobalah kamu di lingkungan itu kalau ada masjid atau mushola menjadi pengurusnya. Kalau anggapannya di situ ada mushola, bersih-bersih mushola, nggak perlu anggaran. Iya betul. Tapi kan orang melihat itu adalah orang-orang Kemenak. Itu kan Kemenak berdampak. Sama seperti kami anggapannya, meskipun efisiensi
anggapannya kami bersih gereja atau apapun itu nggak perlu anggaran, cuma perlu otot dan tenaga. Dan juga keikhlasan memberi Nah, diri gitu betul. Pak ya. Betul, Jadi sepakat orang Pak. udah akhirnya, oh iya ya, itu kayak orang punya pandangan, oh benar, ini orang-orang Kementerian Agama. Hal-hal kecil saja, tapi merubah orang menjadi luar biasa. Itu yang kita inginkan itu. Wah, betul sekali Pak. Itu sangat menginspirasi sekali Pak. Tentu juga membuka wawasan kita juga bahwasanya sesuatu program ataupun suatu tugas itu tidak melulu harus ada anggaran dulu baru jalan, tidak mesti Pak ya. Jadi kita harus tetap juga menunjukkan eksistensi dan juga tetap terus berdampak kepada umat yang tentu merasakan kehadiran kita. Itu pasti poin utamanya Pak ya. Baik Pak Pembimas, nanti kita akan masuk ke sesi terakhir Pak. Nanti kita akan menanyakan apa sih tantangan dan juga apa sih mungkin saja ada indikator keberhasilan Bimas Katolik setahun terakhir. Mungkin boleh disampaikan untuk kita semua Pak ya. Tapi kita break sejenak Pak. Tahan dulu. Nanti kita akan balik lagi dalam podcast Suara Kemenak Kalteng, menemukan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun alatai. Salam sahujud karende malempang. Adil ka taleno kecuramin ka saruga. Pasengat ka jubata. Harus. Saya Haji Muhammad Yosi Abdian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan informasi penting kepada seluruh madrasah aliyah ataupun madrasah aliyah kejuruan ataupun pendidikan diniyah formal ataupun pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah ataupun pendidikan muadalah salafiyah dan sekolah menengah atas di Provinsi Kalimantan Tengah. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang unggul, moderat, dan berdaya saing global. Segera persiapkan diri dan daftarkan melalui jalur SPAN PTKIN 2026. Pastikan setiap satuan pendidikan telah mendaftarkan siswanya melalui portal pdss.ptkin.ac.id. Ini akan menjadi langkah awal meraih masa depan yang lebih baik. Mari bersama PTKIN kita wujudkan generasi unggul, berakhlak, dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di podcast Suara Kemenak Kalteng, menemukan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Dan masih bersama saya Tung Handoyo dalam podcast kali ini. Dan juga masih ditemani bareng Pak Pembimas Katolik, Bapak Sandra Marius Adipa di studio kita. Baik, Pak Marius masih semangat Pak? Masih Semangat Pak ya, baik. Pak, ini kita sudah berada di segmen terakhir Pak. Tentunya juga ada hal-hal mungkin yang akan kita tanya di sesi terakhir ini, dan tentu mungkin juga ada nanti closing statement dari Bapak terkait dengan tugas dan fungsi dari Bimas Katolik pastinya. Baik, mungkin saya mau nanya dulu Pak, di segmen terakhir ini apa sih tantangan utama, terkhusus tantangan di Bimas Katolik sendiri Pak dalam menjalankan tugasnya, entah itu secara internal ataupun eksternal, mungkin boleh disampaikan Pak untuk kita semua, silakan. Baik, untuk tantangan yang pasti itu adalah struktur. Baik. Ya, struktur Bimas Katolik ya. Bimas Katolik sendiri itu cuma ada di 2 kabupaten saja, yaitu Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Lamandau. Jadi masih ada 12 kabupaten dan kota, bahkan kota pun kita tidak punya struktur Bimas Katolik. Wah, itu PR ini Pak. Makanya ya cuma ada di Kanwil saja. Jadi anggapannya itu kami tidak punya perpanjangan tangan ya, siapa yang karena di setiap kabupaten tuh ada umat Katolik dan juga ada guru agama Katolik, ada siswa Katolik. Nah, jadi sehingga memang oleh karena adanya efisiensi ini salah satunya juga menghambat untuk
kami itu melayani semua, terutama untuk daerah-daerah yang jauh sekali karena tidak ada strukturnya itu. Nah, akhirnya kami meskipun itu menjadi tantangan tapi menjadi sebuah peluang bagi kami, yaitu kami ada namanya itu aplikasi, bukan aplikasi, lebih pada website Bimas, website Bimas Katolik. Jadi anggapannya untuk daerah-daerah yang jauh dan terpencil itu mereka tidak perlu ke kantor. Jauh-jauh ke sini. Jauh sekali itu hanya mengurus administrasi yang 1-2 hal itu tidak perlu. Jadi cukup membuka website, buka HP, klik apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, diupload di situ, selesai. Nah, itu sebagai salah satu juga di satu sisi ada tantangan, di sisi lain kita juga harus melihat bahwa tantangan itu merupakan sebuah solusi yang bisa kita berikan. Ya, itulah salah satu Asta Protas itu adalah transformasi digital. Terutama berkaitan dengan layanan umat. Nah, itulah yang dapat kami lakukan itu. Ya, tantangan banyak sebenarnya. Tapi ya tentunya semua dihadapi dengan senyuman. Betul. Ya, ngapain kita repot-repot? Ya, kita sudah hidup kok. jangan ambil pusing gitu Pak ya. Jalanin aja gitu Pak ya. Yang pastinya tentunya tetap seperti tagline tadi juga berdampak untuk betul. Baik. Baiklah Pak Pembimas, mungkin sedikit Pak mungkin boleh disampaikan juga Pak untuk sahabat religi setahun terakhir Pak, terkhusus di 2025 kemarin, apa sih pencapaian ataupun keberhasilan yang dicapai oleh Bimas Katolik sehingga ini menjadi suatu yang harus dipertahankan di tahun 2026 ataupun terus ditingkatkan. Mungkin boleh Pak sedikit informasi untuk sahabat religi Pak terkait dengan pencapaian. Ya, pencapaian terutama yang kami lakukan itu salah satunya yaitu kami bisa mengadakan Pesparani pertama di tahun 2025. Anggapannya bayangkan saja Pesparani nasional itu sudah 3 kali. Sudah 3 kali Pak ya, benar. Pesparani tingkat provinsi belum pernah ada. Oh, berarti seleksinya langsung ditunjuk Pak ya? Ya, asal tunjuk. Selama ini seleksinya tuh asal tunjuk. Mana wakil ini kekuatannya apa di sini, dari segi dana, dari segi SDM segala macam itu siapa yang mampu. Nah, kita merubah hal itu kembali ke aturan awal. Jadi anggapnya seleksi harus dilakukan per tingkat kabupaten, berjenjang gitu berjenjang kabupaten lalu tingkat provinsinya. Itulah anggapannya bisa dikatakan sebuah prestasi bagi kami, di mana kami pun tidak ada biaya sama sekali untuk Pesparani yang pertama itu. Tapi itu sukses Pak. Ya. Itu luar biasa sekali. Saya juga jadi saksi itu Pak. Karena diselenggarakan di GOR ini Pak ya, GOR Indoor Serbaguna yang besar itu, megah Pak. Itu harus diacungi jempol bahwa umat Katolik ketika ada acara besar juga kompak itu. Ya, Pak. Itu kami juga sangat berterima kasih terutama kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini mendukung kegiatan khususnya keagamaan. Karena harus kami akui pemerintah provinsi sendiri itu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan tuh sangat responsif sekali, sangat mendukung sekali, dan juga konsolidasinya sangat bagus. Pokoknya luar biasa lah. Luar biasa sekali. Itu. Berarti tentunya salah satu pencapaian terbaik juga Pak ya, bahwa seperti Bapak sampaikan tadi menyelenggarakan Pesparani yang pertama di Kalimantan Tengah ya. Tentu mungkin ada kekurangan, ada apanya Pak, tapi tentunya terlaksana dengan sukses Pak. Betul. Saya juga keren itu, door prize, grand prize juga ada hadiah-hadiahnya juga luar biasa itu Pak. Keren. Baik Pak Pembimas, tentu mungkin mau closing statement Pak, mungkin ada hal yang mau disampaikan Pak untuk umat Katolik ataupun ada hal-hal yang terkait dengan pelayanan baik itu di pendidikan ataupun di lembaga keagamaan atau hal-hal yang mungkin bisa disampaikan Pak untuk kita semua di perjumpaan terakhir kita ini Pak, silakan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama sendiri bahwa Kementerian Agama itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani atau lain hal. Nah, sama juga Bimas Katolik, kami ada di Kementerian Agama itu untuk melayani terutama umat Katolik secara khusus dan masyarakat
Kalimantan Tengah secara umumnya. Dan kami sangat terbuka sekali apapun yang bisa kita lakukan dan kita laksanakan secara bersama-sama. Baik. Bapak Sandra Marius Adipa, Pembimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih sudah main-main Pak ke studio kita Pak, dan tentunya jangan jerah Pak kalau kita undang lagi. Luar biasa. Luar biasa Pak ya. Baik, sahabat Regi semua, tentunya itulah perbincangan kita bersama dengan Bapak Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sandra Marius Adipa, tentunya dengan tugas dan juga fungsi dari Bimas Katolik. Tentunya dalam perbincangan tadi kami mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas ataupun kurang berkenan di pendengar sahabat Regi semua. Tentunya informasi-informasi tadi kami harapkan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata saya Hitung Handoyo pamit bersama dengan segenap kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dalam hadapan Anda, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Keep sporty, stay healthy. I love you all guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.